Assalamualaikum. Perkuliahan yang ketiga dengan mata kuliah Public Relation, sebagaimana telah kita lewati pada pertemuan atau dua pertemuan sebelumnya. Sebelum memulai kuliah, marilah kita buka perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai perkuliahan atau materi yang akan kita atau menjadi bahan kajian kita pada hari ini, saya akan membacakan presensi bagi mahasiswa yang namanya disebut. Silahkan mengangkat tangan. Hanan Zidni. Oh, baik. Kemudian Nur Aziza, Nur Afrianti Lestari, Novita Putri. Baik. Baik, terima kasih. Sekarang kita memasuki perkuliahan. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang post-truth, propaganda, dan spiral of silence berkaitan dengan public relation, yaitu mata kuliah kita. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang akan menjadi bahan ajar atau bahan kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya dulu tentang mata kuliah atau kajian yang telah kita bahas atau telah kita pelajari pada minggu sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya. Baik, saya ingin tanya apa kira-kira pengertian dari komunikasi, ya? Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Ya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan komunikator kepada komunikan melalui media. Baik, terima kasih. Ada yang berbeda dengan itu? Baik, kalau tidak ada, sekarang saya ingin masuk ke yang lebih dari sekedar teori komunikasi. Apa yang dimaksud dengan post-truth? Ya, Pak. Baik. Era di mana masyarakat lebih mementingkan emosi daripada verifikasi terhadap fakta. Baik, post-truth adalah era di mana publik, massa atau masyarakat di dalam konteks mengkonsumsi konten atau berita itu lebih mengedepankan aspek emosional di dalam diri dia ketimbang melakukan proses kritis, berpikir, melakukan verifikasi kebenaran dari konten atau berita yang dia dapatkan dari media. Terima kasih. Hari ini insya Allah kita akan mengkaji materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan post-truth dan propaganda berkaitan dengan spiral of silence. Kuliah atau kajian kita pada hari ini insya Allah akan memberikan gambaran bagaimana era post-truth, ya, itu kemudian menjadi arena yang dimanfaatkan oleh para propagandis atau dalam aktivitas propagandis melakukan propaganda. Kajian kita pada pagi hari ini akan atau diharapkan nanti capaiannya kita bisa memahami bagaimana post-truth itu, ya, dimanfaatkan dalam konteks aktivitas propaganda. Yang kedua, bagaimana kemudian di dalam konteks-konteks tertentu atau di dalam berita-berita tertentu, terutama berkaitan dengan isu-isu yang sensitif, spiral of silence itu bekerja di dalam konteks pertarungan isu di kanal media sosial atau media-media digital lainnya. Baik, saya akan membuka slide untuk memulai perkuliahan kita. Secara terminologi, secara kata, kita bisa maknai sebagai pasca kebenaran. Ya, ini secara bahasa. Pasca, pos itu pasca, setelah. Oke, setelah kita atau saya menyampaikan materi, kita sudah belajar tentang bagaimana relasi post-truth, propaganda, dan spiral of silence. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan untuk kita diskusikan? Ya. Baik, silakan. Kira-kira Pak, mengapa masyarakat itu lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan emosinya dibandingkan dengan fakta yang terjadi? Ya.
Baik, pertama, ini perubahan dari situasi. Dulu orang kesulitan mencari informasi, ya. Hari ini informasi itu sudah banjir, sudah over. Kita berada di era disrupsi informasi. Sekarang isunya itu bukan bagaimana kita mencari informasi, tapi bagaimana memanage informasi. Jadi kecepatan informasi itu menuntut orang seringkali berpikir untuk cepat, dan tuntutan berpikir untuk cepat itu tidak disertai dengan berpikir yang kritis atau yang kita sebut dengan critical thinking. Ya, inilah yang kemudian berujung pada post-truth itu. Yang kedua, tidak tertanamnya atau tidak tumbuhnya critical thinking di masyarakat kita. Jadi berpikir kritis itu tidak tumbuh, sehingga budaya verifikasi itu tidak jalan. Saya kira itu. Baik, teman-teman sekalian, kita hampir di penghujung perkuliahan. Sekarang saya ingin satu orang untuk bisa saya tanya gitu tentang materi yang sudah saya sampaikan. Siapa yang kira-kira bisa memberikan contoh lain dari fenomena post-truth di masyarakat? Silakan. Contoh dari itu bisa berupa orang di sosmed juga kosmetik atau skincare itu ada yang sudah BPOM Pak, tapi pas dicek sama BPOM-nya itu ada produk berbahaya. Contohnya kayak merkuri atau warnanya itu kurang untuk dibawa ke rumah itu kayak berbahaya gitu. Misalnya ada kandungan yang kayak gitu. Terus mereka di produk mereka atau di akun mereka tuh mencantumkan kalau misalkan mereka tuh BPOM, tapi pas sudah dicek sama BPOM mereka tuh ada kandungan yang namanya itu merkuri. Jadi masyarakat tuh kayak dibikin kritik gitu loh soal berita seperti itu, apakah sudah benar atau kenyataan atau enggak. Ya masyarakat jadi bimbang gitu loh. Jadi ini benar atau enggak gitu loh. Padahal udah di BPOM itu kan sebelum masuk suatu produk mereka tuh harus dibayar, terus mereka harus teliti dulu produk itu sudah apa benar apa berbahaya. Tapi ada juga yang sudah masuk BPOM, mereka ada yang berani-beraninya menipu. Jadi masyarakat itu berpikir secara kritis ini salah atau enggak gitu loh, karena kan itu mereka sendiri yang pakai gitu loh. Baik, saya kira itu yang menjadi contoh. Seringkali memang kita itu mempercayai hal-hal yang sifatnya mitos. Apakah kerupuk ini mengandung lilin gitu ya, apakah kosmetik ini mengandung barang berbahaya dan seterusnya. Sebetulnya kalau masyarakat kita kritis, ketika dia sudah diberikan misalnya BPOM dan betul-betul BPOM itu memberikan izin, berarti dia sudah melalui proses penelitian kan, mestinya begitu. Tapi karena isu dan seterusnya, dan ini bisa jadi merupakan bagian dari persaingan bisnis antara antara penjual kosmetik, akhirnya masyarakat terombang-ambing, ya, terombang-ambing antara apa benar isu yang sedang berkembang ini atau tidak gitu. Dan kuncinya adalah kita tidak boleh mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi kebenaran terhadap berita apapun. Jadi kalau dalam Islam itu tabayyun dulu. Tabayyun